Ya, Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Sama Sabtu berarti 5 dong. Oh ya, kehitung ini ya. Ya, Senin, lima, lima. Selasa, Lumayan lah. Kamis, Jumat les apa lagi? Itu apa? Buat siap-siap UTBK Oh, oke. Di mana? Di GO. di neutral. Neutron. Neutral. Neutron masih ada. Bukannya udah tutup ya? Banyak kok di sini. Ada dua malah. Oh, kenapa Neutron? Insan. Sa kan apa? Awalnya ditawarin teman, toh Hmm. saya dapat voucher. Jadi waktu itu kelas 11, jadi kalau pikir-pikir lagi udah lumayan susah juga Hmm. materi-materi, jadi lumayan lah. Terus dari yang insan lihat paling pas harganya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah gitu. Ah, oke, oke. Ada itunya juga nggak? Yang soal-soal bocor gitu di Neutron. Ada kayak itu soal-soal mirip di itu dikasih. Oh, dikasih. Oke. Oke. Deus, apa kabar, Deus? Baik Kak, Kabar baik ya. Deus tuh kelas berapa? Kak Dot lupa. kelas 10. 10. Baru masuk SMA. Gimana Deus di SMA? Pusing daripada SMP? Apa Baru sama mulai aja? pelajaran Kak Untung. Kenapa? Mulai pelajaran. Oh, baru mulai pelajaran. Iya, Oke. Terus pusing nggak awal pelajarannya? Apa sama aja kayak di SMP? belum tahu Kak. Belum tahu ya. Belum kerasa ya. Oh iya, Oke. Oke, halo Nicholas, selamat siang. Wah, baru baru masuk pagi Nicholas ya. sosial. Apa kabar Nicholas? Masih aman. Masih aman. Kenapa Nicholas kelas berapa ya? Ada juga lupa. Kelas 11 sekarang. 11. Udah mulai padat ya. Kemarin hadir nggak kelas penggantinya Nicholas? Oh, hadir Hadir ya? yang minggu. Hmm. Oke. Hadir kadot Ya, join. Oke deh, kalau gitu kita mulai aja. Kadot mau absen dulu. Hai Keisha, selamat siang. Nah, oke. Hai Keisha baru gabung. Nah, selamat siang. Berarti yang belum masuk itu ada yang ulang tahun. Harfa Arya. Itu pindah nih. Nara berarti belum masuk. Terus Kisra juga belum masuk. Terus udah cuma dua doang ya. Boleh segera masuk ke online lesson. Kelasnya akan dimulai sekarang. Kita mulai kelasnya ya. Kalau tekan share screen dulu. Bentar, kita benar belajar ini kan. Nah, struktur data bersarang. Betul. Oke, sip. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam struktur data bersarang. Ada yang masih ingat nggak? Pelajaran terakhir kita belajar apa? Belajar apa? Ada yang ingat nggak? Apa kemarin tuh kamus kunci key sama value, ya kan? Benar. Benar, benar, benar. Kamus dan set ya. Kemarin tuh kita belajar kamus dan set. Ini latihan terakhirnya ya. Kita lihat. Ayo, nih tugas tambahannya Insan belum ngerjain. Kerjain.
Nah, ini maksudnya. Mungkin minggu bisa, minggu kayaknya bisa. Coba ya. Nah, ini yang Coba. kemarin kita kerjain, kemarin kita udah coba ngebikin rundown ini ya, rundown artis. Jadi siapa aja yang tampil di acaranya. Terus yang kedua ini kita ngebikin database perpustakaan ya. Nah, kita akan lanjutin aja ke dalam bagian berikutnya, yaitu nested data structures, ya atau struktur data bersarang. Jadi kemarin kan kita udah tahu ada yang namanya struktur data, ya. Sekarang kita akan ngebikin struktur data lagi untuk apa? Untuk database karyawan. Jadi nanti kalian akan punya apa? Nama variabelnya, lalu nanti ada nama employees-nya, dan nanti ada properti setiap employees-nya. Nah, mereka disimpannya ke dalam kamus. Ya, jadi nanti ada kamus, terus di dalamnya ada kamus lagi. Gitu ya. Oh, ini udah gabung. Hai Kisra, selamat siang. Nara juga udah gabung ya. Halo Nara, selamat siang. Hai, siang ya. Nah, kita mau masuk struktur data bersarang. Jadi, gimana sih bentuknya? Coba. Berarti jenis data itu ada apa aja? Yang di struktur data kalian udah belajar apa aja? Ada 4 ya. Tadi Insan udah nyebut kamus. Nah, 3 lagi apa? Namanya apa? Value. Value. Bukan, itu mah yang ada di kamus. Ah, beda. Key value pair. Beda-beda. Itu yang ada di Nah, kamus. ini struktur data selain kamus apa? Kan ada 4. Yang awal awal itu Oh, list. bestinya list siapa? Langsung deh. Apel. Apel, betul. Bestinya list apel ya. Saya nggak tahu apa. Bestinya kamu siapa? Hmm, Dari S, 3 huruf. Serta. Set, betul. Set ya. Oh, set. Yes. Jadi ada 4 ya. Ini yang sederhana. Bulat, desimal, sama boolean. Tapi ini yang struktur data ada list, ada tuple, ada kamus, sama ada set juga gitu. Ya. Nah, apa itu tipe data immutable? Immutable berarti data yang nggak bisa dirubah ya. Diingat, jadi kalau misalnya yang bisa dirubah itu ada list, ada kamus, sama ada set. Tapi kalau bulat itu nggak bisa. Apa itu kamus? Nah, kamus itu berarti betul ya, pasangan kunci nilai. Ya, ntar ada kuncinya apa, titik dua, nilainya apa. Kalau misalnya baru ada pasangan baru, pisahin pakai koma. Gitu. Enggak kebalik pak. Ya, kenapa Insan? Itu nilai dulu baru kunci. Iya. Ini tuh typo ya, nggak tahu kapan mau dibenerin ya. Kunci dulu baru Oke, nilai ya. ya. Udah dari lama nih, nggak pernah dibenerin. Kalau di bahasa Inggris tuh bener kunci dulu baru nilai. Ini karena ditranslate kan, jadi dibalikin juga sama dia. Gitu ya, kunci dulu baru nilai. Nah, ada yang tahu untuk nentuin panjang kamus pakai apa? Len. Len. Dapetin elemennya. Ini nama variabelnya apa, terus kuncinya apa gitu ya. Cari kunci pakai dari ada 2 huruf. Dulu. Hmm. Cuma 2 huruf doang. Apa? Cuma 2 huruf doang. Cuma 2 huruf doang. Dari I. In ya. Terus kalau mau nambahin pasangan sama kayak ini, terus kalau mau menghapus pakai del. Ya, Mau nambah. Itu sama yang di atas ya? betul. Sama ya? Sama. Tinggal kita bikin aja nilainya apa pakai sama dengan. Oke, Iya. kita masuk struktur data bersarang. Jadi di struktur data bersarang itu apa? Yang perlu diingat adalah, sorry,
semua struktur datanya bisa kita sarangkan. Contoh, kalian punya list. Nah, ini list yang biasa. Ntar kamu punya misalnya mau ada list dalam list bisa, ya. Mau ada kamus di dalam list juga bisa. Nah, mau ada list terus ada kamus terus ada list lagi juga bisa. Ini nggak ada batasannya, ya. Bebas. Nah, yang ada batasannya adalah kamus. Jadi kalau kalian ngebikin kamus, itu kunci nggak bisa sembarangan tipe data. Jadi kuncinya cuma bisa either string or integer, gitu ya. Karena cuma boleh teks atau angka doang. Itu kalau kamus, ya. Nih, cuma bisa angka sama string. Tapi kalau nilainya bisa. Nih, kamu punya kamus, di dalamnya ada list, ya boleh. Gitu. Contoh, kita pengen ngebikin database-nya kayak gini. Jadi pas kamu panggil nama employees-nya Smith, ntar dia dikasih tahu, oh ini pengembang junior. Oh, portofolionya dua ini. Gitu. Berarti strukturnya seperti apa? Ya udah nanti kalian punya yang namanya variabel dulu designers. Ntar di designers department ini ada nama Johnson, ada nama Thomas. Oh, Johnson ini adalah desainer 3D. Portofolionya World of Tanks. Nah, kalau Thomas ini desainer motion. Ya, dia bisa bikin NFS sama Minecraft. Nah, pertanyaannya gimana cara kita mengakses nilainya? Ya, berarti nanti pas kalian pengen coba ngambil desainer 3D, ya, ntar kalian lihat dulu kunci pertamanya apa, ditulis dulu nama variabelnya, designers. Terus kunci pertamanya kan Johnsons. Nah, berarti Johnson. Habis itu dia pengen ngambil desainer 3D, profil ya kuncinya. Berarti profil. Nah, nanti dapat deh desainer 3D. Gitu ya. Sama juga misalnya mau NFS Minecraft, berarti pertama dia ngambil Thomas, baru portofolionya dapat values-nya. Ya, gitu. Oke. Nah, karena tadi kan kita di looping ya. Ini kan ada nama, lihat. Ada nama, nih ada nama, terus ada posisi sama portofolionya. Kita berarti ngelooping juga, ya. Ntar kalian tinggal bikin aja kayak gini. Kalian cari nama karyawannya siapa, pakai input, ntar kita looping for info in designer surname. Ya, yang di input namanya tadi. Nah, ntar tinggal kita bikin info, ya. Info itu berarti profilnya, portofolionya. Ntar tinggal kita dapetin value-nya, pakai surname sama infonya. Gitu. Oke, jadi nanti dapat seperti di gambar awal, ya. Nah, that's it guys. Ada yang punya pertanyaan dulu? Jadi apa? Untuk kunci Hmm, cuma bisa antara string sama integer ya, salah satu itu ya. kalau kamus. Kalau kalau nilai itu apa? Nilai gak Bisa ada apa aja? batasannya. Berapa dasarnya? Bisa apa? Hampir apa aja bisa. Hampir apa aja bisa. Ayo, coba. Oke. Yang lain ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita langsung praktekin aja. Jadi nanti kalian buka platformnya, ya kita coba kerjain. Nah, nanti yang dibukanya modul 4, pelajaran 3, nomor 7, pelatihan. Ya. Nah, nomor 1 ntar pilih jawabannya yang benar tentang struktur data itu apa aja. Ada 3 ya. 2, oh 2 langsung coding guys. Dah, boleh langsung di share screen ya. Boleh langsung di share screen guys. Kalau misalnya nomor satunya bingung, lihat Nerkadot ya.
Ada lagi, udah selesai semua nomor 1. Nah, nomor 1-nya udah ya. Kita masuk nomor 2. Oke, nomor 2, Kak Daud minta tolong ke Insan. Insan boleh minta tolong baca nomor 2. Berbagi bakti program dari peserta hackathon terakhir. Ini harus bekerja seperti yang ditujukan pada gambar. Program menyimpan 2 set data, hasil tes sebelum dan sesudah pelatihan. Program harus menghitung dan mencetak skor rata-rata sebelum dan sesudah. Oke, jadi dia ada satu list sebelumnya sama satu list sesudahnya. Berarti kita tinggal kasih koma ya, karena dia kan dalam list juga nih. Oke, dia pengen ngambil nilai rata-rata sebelum. Berarti kan kita bakal ngambil ini karena dia list, berarti mau ngambil data elemen pertama yaitu indeksnya ke 0 ya. Dan kalau rumus rata-rata semuanya dijumlahin dibagi panjangnya ada berapa? Berarti tinggal kita pakai len ya. Kalian tinggal kasih len terus kurangin aja. Oke, berarti sama juga nih yang sesudahnya. Kalian tinggal kasih len juga ya. Sama kurung tutup di ujungnya. Jadi pas kalian checklist, nah dapat ya nilai rata-rata sebelum sama sesudah. Oke, bisa dibuat ya. Yang pertama, Yang pertama kasih tanda koma dulu. oh ya, koma dulu. Ya, ini pas result 0 sama 1. Itu buat ngebedain ya. Oh, iya, iya, iya. Oke, Jadi 0 itu urutan pertama, 1 kedua gitu ya. betul. Itu yang di list ya. Masih ingat ya? Yuk. Sudah? Nomor 2-nya? Aku yang baris 11 ya bisa. Oh, iya, itu kurung tutupnya kurang, Kisra. Baris 9 sama baris 14-nya kasih kurung tutupnya. Ujungnya. Itu kan ada len tuh. Nah, jadi kasih kurung lagi, Kisra. Di ujungnya. Ujungnya kasih kurung tutup. Bukan. Itu udah bener. Ujungnya aja kasih kurung tutup. Nah, kan udah nggak merah ya. Udah benar berarti Kisra. Itu satu lagi. Insan? Iya, sama Insan. Udah, sama. Dah, Kawan. lanjut nomor 3 ya. Harus buat itu ya? Iya, kan kita pertama ada len. Nih, lennya buat kurung tutup. Nah. Berarti satu lagi yang buat break. Oke. Oh, iya ada pennya nih. Nomor 3 ya. Oke, Mas. Yuk.
Berikutnya Deus boleh minta tolong bacain nomor 3. Oke, Kak. Program menyimpan data tentang karyawan dari berbagai departemen. Ketika program dimulai, itu harus mencetak dengan heading kepala departemen, nama-nama kepala dengan heading manajer proyek departemen, nama manajer. Tambahkan kesimpulan, program harus bekerja seperti pada gambar. Thank you Deus. Nah, dilihat ya, kita udah punya ini apa? Per departments. Ada karyawannya, ada manajernya, ada headnya. Ya, berarti gimana cara kita buatnya? Kita lihat aja. Kan pertama dia ngeprint dulu kepala departemen. Berarti kita langsung aja print kepala departemen. Terus habis itu karena kita pengen ngambil Smith sama Johnson, Smith udah ada di sini, Johnson ada di sini. Ya, berarti tinggal kita looping for cadet in departments. Kita tinggal bikin aja di print. Nah, dia ada stripnya kan. Berarti kita print strip. Terus habis itu tinggal kita panggil Smith. Nah, berarti kalau cara panggil Smith-nya, panggil departments-nya dulu. Terus habis itu kita panggil kadepnya. Dan kita panggil kunci berikutnya, yaitu pengelola. Ya. Nah, kalau misalnya kalian ngebikin yang berikutnya lagi, itu manajer proyek departemen. Ini boleh di play dulu ya, kalau penasaran tuh. Hah. Jadi sama aja. Nah, jadi dapat ya Smith sama Johnson. Kalau misalnya kalian rubah jadi kepala, udah berarti nanti dapatnya Graham sama Peterson. Gitu ya. Nah, berarti tinggal kita buat yang sama, yaitu manajer proyek departemen. Berarti tinggal kita print manajer proyek departemen titik 2. Kita looping lagi for manpro in departments titik 2 print. Nah, ini berarti tinggal kasih tanda ketiknya, lalu panggil departments-nya dan panggil si manpro-nya. Ya, panggil deh kuncinya yaitu kepala. Nah, kalau kalian checklist, jawabannya benar. Ya, ada Smith, ada kadep sama ada manager. Gitu ya. Jadi cara ngambilnya dia by keys. Kita ke kunci dulu, kunci paling luar baru kunci ke dalamnya. Pak, Ya, Iksan. ini kan for kadep in departemen. Nah, saya mungkin agak lupa, tapi seingat saya fungsi kayak gini itu buat nyari kadep di dalam departemen nggak sih? Kayak ya, ya nggak? Itu kalau if. Ih, Kalau kamu for, kamu ngelooping for kadep for in bisa apa aja? department. Nih, kalau kita lihat ya. Nih, Ya, kalau kamu print kadepnya, berarti nanti dapatnya adalah ya. sales sama pengembangan. Karena by keys-nya dulu dia di looping. Gitu, makanya dia ngambil dari tim Oh, sales, berarti ada Smith. Tim pengembangan ada Johnson. Gitu ya. itu bisa apa aja atau harus itu apa aja? Bisa apa aja sebenarnya. Innya bisa bisa buat for, bisa buat if, while juga kayaknya bisa. Oh, praktis urut gitu ya? Mm-mm. Pantas, ya, ya. Oke, sip, masih Pak. Oke, so
Udah nomor 3 bisa? Lagi nilai. Lagi oke. Kurang teh Kisra for Kadep in departments di itu nama variabelnya kamu. Mantap. Oke. Kisra udah, Nicholas udah, Keisha udah, Smith Johnson, manajer proyek. Itu baris 19-nya kurang titik 2 Keisha. Dah. Oke, Keisha udah. eh Nara udah. Deus udah belum? Udah, oke. Sudah, Mas. Mantap. Insan juga udah. Nomor 4 ya. Nomor 4 berarti ke Nara. Nara minta tolong bacain nomor 4 ya. Nomor 1 dan 2-nya ada di bawah. Iya, yang nomor pertama, buat dan isi struktur data dengan informasi dari slide. Nomor 1, onboarding, penanggung jawab Q Anderson, topik tindakan pencegahan keselamatan Begatun, tanggal 15.05. Nomor 2, pelatihan lanjutan, penanggung jawab Michael, topik kepemimpinan literasi digital, tanggal 20.11. Terus yang kedua, di startup program mencetak satu pelatihan protein, kemudian daftar tindakan dicetak. Yang pertama judul latihan, kedua info tentang pelatihan. Info nomor tindakan diminta. Jika satu, maka daftar nama training seperti pada gambar yang ditampilkan. Jika dua, maka Anda diminta untuk memasukkan nama pelatihan. Jika ada pelatihan seperti itu, informasi ditampilkan. Jika tidak ada pelatihan seperti itu. Dimasukkan nomor sampai off dimasukkan. Thank you. Ya. Nara, kita berarti pengen ngebikin kalau udah kalian cobain di sini ya. Ini kayak bikin menu gitu ya, judul pelatihan. Ntar nomor tindakannya kita mau info tentang pelatihan apa? Onboarding. Nah, ntar dapat infonya. Berarti kita bikin dulu nih database-nya, database trainingsnya. Kayak gimana? Kayak di tabel ini ya. Berarti key yang pertama adalah key yang pertama adalah dia onboarding. Terus habis itu values-nya dia dictionaries lagi. Ini di kapitalnya dikecilin aja ya untuk yang daerah. Hurufnya jadi kecil semua. Nah, baru V Henderson-nya itu kapital. Oke, jangan lupa kasih koma pasangan baru. Berarti tinggal kasih topik. Nah, terus kita bikin aja. Yang ini perlu diketik ya. Tindakan pencegahan keselamatan. Nah, karena dia ada dua, ada kerja tim juga, makanya kita simpan dalam list. Ya, kerja tim. Terus tinggal kita bikin tanggal, komanya. Nah, kita bikin aja 15.05. Kasih tick juga. Nah, terus tinggal kita bikin ya. Untuk pasangan yang baru ini kalian copy paste lagi aja boleh. Biar kuncinya, biar kita rubah values-nya aja ya. Ini berarti pelatihan lanjutan. Penanggung jawabnya adalah CN Michaels, terus ada kepemimpinan, sama ada literasi digital. Oke, terus habis itu tinggal kita bikin 20.11 ya. Udah.
Ini untuk database-nya sudah, ya. Terus tinggal kita buat kayak di gambar deh. Suruh input sesi pelatihannya berarti print sesi pelatihan protein. Nah, terus tinggal kita print aja satu judul pelatihan. Terus habis itu dua info tentang pelatihan. Habis itu udah. Ya, tinggal kita suruh input aja. Action ya. Action sama dengan input nomor tindakan of strip exit titik 2. Dan tinggal kita bikin while action. While action tidak sama dengan off, ya. Tinggal kita cek berarti. Nah, kalau misalnya tadi yang Nara baca, kalau aksinya 1, kita akan ngeprint nama daftar latihannya. Ya, berarti kalau misalnya actionnya 1, tinggal kita looping for training in trainings, ya. Tinggal kita print deh. Kita kasih strip dulu, terus panggil si trainingsnya. Oh, sorry, nggak usah digituin ya. Kita bisa langsung panggil trainingnya aja. Nah, otherwise kalau dia milihnya 2, berarti apa yang akan kita dapat? Kita suruh masukin dulu ya, judulnya apa, gitu. Berarti title sama dengan input judul pelatihan titik 2. Ntar tinggal kita cek ya. Kalau misalnya si title-nya itu ada di dalam trainings, ya. Nah, berarti tinggal kita print aja satu-satu. Oke, print training title. Panggil lagi berarti kunci pertama adalah penanggung jawab. Itu ntar kita tinggal print lagi bawahnya. Nah, kita ganti aja kuncinya bukan penanggung jawab tapi topik. Terus satu lagi tanggal. Ya. Dan otherwise kita akan dapat print tidak ada pelatihan seperti itu. Ya. Oke, ntar tinggal kalian suruh input lagi aja actionnya. Copy paste aja yang dari baris 15. Ini dibikin di dalam loopingnya. Oke. Kalau kita checklist off gitu ya. Waduh, ada yang salah guys. Ntar. Onboarding, penanggung jawab V. Henderson, tindakan pencegahan keselamatan. Oh, pantas. Training ya, sorry. Baru salah. Oke, udah benar. Udah guys, jadi kayak gini ya. Kalian mau pakai Elif juga bisa berarti. Oke, ini untuk database-nya dulu, baru nanti kita bikin program utamanya. Ya. Segini kelihatan nggak ya?
Udah belum ya yang onboardingnya? Ah udah ya, pada udah selesai. Ya udah berarti bisa digeser ke bawah. Jangan lupa tanda komanya ya. Setiap pasangan baru. Ada yang udah selesai tapi belum benar? Ah, Nara udah benar, mantap. Keren Pol. Nara. Ada lagi, ada yang udah selesai tapi belum benar? Wah, Tutup. masih ngetik.
Oke, itu Nicholas. V. Henderson-nya kasih spasi Nicholas. Yang atas. V titik Henderson ya. Spasi. Ha. Masa udah sih? Coba Nicholas. Nomor 2 jalanin. Coba nomor 2 jalanin. Bener gak? Checklist. Onboarding. O-nya kapital. Hah. Kan? Itu yang Kak tadi tulis. Itu dirubah ya. Trainings. Pakai S. Jangan panjang ya. Boleh cek nih saya, Pak. Mana Insan? Ini kita. Ini kan Kok jadi gitu? siapa nih? Nah, Ya, lihat. itu bukan training, itu training yang bukan jangan pakai S-nya. Oh, ini ya, ini ya. Yang baris baris 20. Baris 20 ya. Tulis 20. Ini. Sama itu juga Oh, iya. salah, itu Nah, trainings ya, baris ini ya. 24-nya trainings pakai S. Nah, Nicholas udah benar, mantap. Ini. Ini ya. Itu lagi ya. Coba. Kan. Onboarding gitu ketik. Oh, siap dah. Ya. Sip. Off aja. Udah selesai ntar. Dan pelatihan seperti itu. Oh, salah, salah, salah. Nah, Belum benar, Insan. Udah di checklist belum kamu? boleh ya? Udah 2 kali tadi. Coba lagi ya. Coba. Nah, play. 1. Kamu Checklist ambil jangan pelatihan. jangan play. Checklist. Checklist biar bisa hijau. Oh, ini. Ya udah, tinggal masukin aja langsung. Checklist off gitu. Ketik off. Bener gak? Oh, Oh, nggak bener tuh. Ada yang typo berarti. Tuh, baris 22 tuh, pelatihan. Pak. Pelatihan. Nah, Dibenerin dulu. pelatihan. Ada yang udah selesai tapi masih belum benar. Oh, yang mana ya? Eh, Keisha. Hmm, Bentar. Nih, Keisha. Itu tanda petiknya kasih lagi, Keisha. Habis pelatihan lanjutan ada tanda petik dulu. Coba lihat punya kamu. Nah, baris 7, pelatihan lanjutan, tanda petik. Onboarding juga sama tuh. Kasih tanda petik lagi. Onboarding, tanda petik. Udah? Apa ya? Henderson, Keisha, bukan
Henderson ya, pakai Mikael sudah benar Mikaelsnya. Ada yang udah Typo di mana? selesai tapi belum benar? Bentar, typo apa ya? Bentar. Pak, Mana Kisra? Dari atas dulu Kisra coba. Penanggung jawab Henderson. Nah iya gituin aja. Pelatihan lanjutan and Michaels. Itu kayak apa? Kisra kasih list yang baris 9-nya. Lihat punya Kak Daud nih. Baris 9 itu dimasukin ke dalam list. Kepemimpinan, tanda petik, baru koma. Dilihat ya. Terus sesi pelatihan pro team, judul pelatihan, info pelatihan. Oke. Oke. Oke, udah sih. Itu aja kayak Kisra ini listnya lihat Kisra layar Kak Daud. Dia dalam satu list baru dipisahin di dalamnya Kisra. Ya, nggak satu-satu punya list masing-masing. Oke? Ada lagi? Deus sudah bisa belum? Belum, Kak. Mana? Scroll ke atas Deus. V. Henderson, tindakan pencegahan, oke. Kepemimpinan, literasi digital, sesi pelatihan pro team. Ah, Scroll ke bawah lagi ini Deus. kali. Udah, Kak. Eh, udah bener padahal Deus ya? Apa yang salah ya? Coba sekali. Oh tuh. Tidak ada pelatihan seperti itu tuh. Baris 27 tuh. S-nya double. Coba scroll lagi. Atas, Onboardingnya Kak. udah bener gak? Udah kok. Udah boleh di checklist Deus cobain. Pasti. Kisra udah bisa? Penanggung jawab, oke. Masih belum bisa ya? Pak, aku juga Bentar, bisa di checklist. wait. Apa ya? Tindakan pencegahan keselamatan, oke. Oke, pelatihan lanjutan, oke. Oke. Kepemimpinan, literasi digital, judul pelatihan, info tentang pelatihan. Kalau itu dijalanin, coba Kisra. Kamu jalani nomor 1, jalani nomor 2 Kisra. Ada yang error nggak? Tuh, pas kamu ngetik nomor 1 nggak? Oh iya. Baris 17 sama 20-nya kasih tanda petik Kisra. Itu kan nggak kita rubah ke INT. Ini udah masuk boleh. Mana Keisha? 2, coba onboarding ketik. O-nya kapital. Nah, 2 lagi aja ketik. Udah checklist lagi. Tapi asapnya dikit. Udah benar padahal. Ini udah typo berarti. Kalau saya di besok, Kak. Saya juga nggak tahu tempo di mana. Oke lah. Info tentang pelatihan, sesi pelatihan pro team. Ntar Keisha. Onboarding. Penanggung jawab Henderson. Topik tindakan pencegahan keselamatan kerja tim. Tanggal oke. And Michaels.
Michael sudah. Kepemimpinan, literasi digital. Oke, sesi pelatihan pro tim. Judul pelatihan, 2 info tentang. Oke. Training. Yang salah apa ya? Nggak ada yang salah yang Kak Daud lihat di sini. Oke. Coba kalau kamu ganti jadi if juga, Keisha itu yang baris 21-nya. Aku juga pakai if sih tadi Kak. Udah bener Baru belum? aku. Belum ya? Iya sama. Coba. Coba mulai. Tes typo. Coba. Udah sih bener kan? Oh, nomor tindakan oke. Coba 2. Onboarding. Ada kok. Itu tuh stripnya emang kayak gitu ya? Sepanjang itu strip biasa kan ya? Yang off strip Yang exit, mana? baris 20 Di tuh. sini. Itu strip biasa Iya, kan? yang segitu. Iya, strip biasa. Ah, Kadot gak nemu lagi. Kepemimpinan, kepemimpinan tuh, baris 9 tuh. Ini sih. Kepemimpinan, ya. Ini. Heeh. Oke. Coba sama aja lagi. Ya, Deus mana? Ntar Ini coba. aku belum tulis, Kak. Deus juga belum bisa. Ya, Kak. Masih ya, Saya nggak Keisha. bisa, Mas. Coba dilihat yang typo-typonya. Oh, udah bisa Keisha, mantap. Coba dilihat typo-typonya dulu. Ntar penanggung jawab, sesi pelatihan, tindakan pencegahan keselamatan kerja tim, and Mikaels, kepemimpinan literasi digital, info pelatihan, info tentang judul pelatihan, info tentang pelatihan. Oke, scroll ke bawah lagi. Oh, ini. Tidak ada pelatihan seperti itu. Itu tuh, kok bisa onboardingnya nggak ada? Coba kamu elifnya ganti jadi if juga tuh. Deus, baris 20. Iya, Kak. Sama di scroll ke atas. Deus. Ini if ya, Kak. Padahal udah bener. Coba checklist ulang, Deus. Onboarding. Tuh, kok tidak ada pelatihannya? Training. Oh, itu kurang S, Deus, baris dua-duanya. Rain. Coba. Oh iya, Kak. Off. Tunggu checklist. Coba checklist ulang. Biasanya kudu harus 2 kali.
Insan udah nemu belum? Insan? Mbak, Halo? tempo apa ya? Coba boleh lihat saya. Ya. Halo, halo. Penanggung jawab P. Henderson, tindakan pencegahan keselamatan. T-nya kecil aja, Insan. Oh, yang tindakan Kepemimpinannya juga oh iya. kecil aja ya. Apa ya? Oke. Kepemimpinan. Oke, coba lagi ya. Bismillah. Itu dua onboarding off Sama lagi aja lagi ya. dua Hmm, sama aja scroll ke bawah, Insan. ke bawah ya right siap. Iya. Sesi pelatihan protein judul pelatihan warna. Aduh, kadang nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan untuk Insan sama Deus, aduh. Nih, kadang coba kirim di chat aja ya. Itu enggak. Paling typo dikit. Tadi kayak yang punya Keisha tuh, kepemimpinan kurang dikit-dikit aja paling. Cuman nggak kelihatan sama Kadot. Boleh dipakai yang di chat ya. Untuk Insan sama Deus. Untuk logiknya sih udah bener ya. Nah, itu boleh langsung dipakai Maka aja, di cuma typo dikit. ini Oke. hapus ya yang siapnya sekarang Hmm, dihapus aja ya. Diganti. ya tidak ya udah Kadot gak nemu. Oke, kita akan break dulu sebelum kita lanjutin ke materi berikutnya. Karena materi berikutnya kita akan coba ngebikin apa namanya project ya. Jadi boleh yang pengen ke kamar mandi minum silakan selama istirahat 5 menit ini dan dimatiin aja share screen-nya ya guys. So selamat beristirahat semuanya. pisau nah,
Oke, kita lanjutin lagi ya. Nah, kalau tekan share screen, jadi untuk bagian berikutnya adalah kita akan coba ngebikin yang namanya hackathon ya. Hackathon yang kali ini apa? Hackathon yang kali ini adalah database karyawan. Ya, jadi nanti di dalam database karyawannya akan ada nama belakangnya dia, posisinya, koefisien efektivitas, sama 3 project terakhir yang dikerjakan. Ya. Nah, bagaimana bentuknya? Jadi nanti akan ada nama variable workers, nama belakangnya siapa, terus tinggal kita kasih aja properties-propertiesnya. Ya. Nah, misalnya kalian pengen ngambil data yang ada di info 2, ya udah, berarti workers, nama belakangnya dulu, baru info 2. Ya. Ini kayak looping yang tadi. Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita praktekin? Langsung praktek saja. Nah, langsung saja. Kalau langsung saja Ya, kita apa? akan... Buka lab. Kenapa Insan? Buka lab kah? Laboratorium. Buka laboratorium. Ini kita klik kembali. Oke. Ntar nomor 10-nya boleh, nomor 10, nomor 8-nya dibaca-baca dulu aja. Ya. Nomor 8-nya dibaca-baca dulu aja. Terus kalau udah, selanjutnya, dan tinggal buka profil. Ya. Dibuka dulu nomor 8-nya dan di share screen, guys. Deus, Nara, Keisha, dan juga Kisra. Dan kita akan coba ke laboratorium. Kalau sudah dibaca, buat proyek Python. Namanya adalah employee DB. Ya, atau employee database atau employee DB boleh. Klik OK. Ntar kalian masuk ke deskripsi dan publikasi. Dalam proyek. Ya. Nah, coba dibuat dulu, guys. Nah, sudah ya, sudah dibuat. Lalu into project ke dalam proyek. Nah, oke, employee DB. Kita masuk ke dalam proyek. Nah, nanti kalian tinggal buat hal yang sama. Ya, jadi ini Kak Daud akan coba buat. Ini beberapa contoh database-nya. Ya, jadi ada beberapa karyawan. Kalian akan coba ngebikin workers. Yang ngebikin workers. Terus nanti di dalamnya ada, nama karyawannya, terus propertiesnya dia. Ada posisi, efektivitas, sama projectnya apa. Ya, kalian boleh buat dulu strukturnya seperti ini. Oke, nanti coba kalian buat hasilnya di print seperti ini. Ya, untuk datanya nggak perlu sama. Kalian mau ganti, mau beda, itu boleh. Ya, so guys go ahead, boleh kalian langsung buat ya. Ini sebagai acuan aja, jadi nggak perlu sama persis, tapi strukturnya sama. Ya, karena dia kamus dalam kamus. Gitu. Kecuali yang portofolio ya. Ntar ada listnya lagi.
Kalau ada yang punya pertanyaan, tanyain ya. Nggak apa-apa. Ya, Boleh, boleh, maaf, boleh itu enggak? Jadi ya, yang punya Bapak, boleh kita tolong di copy paste, nanti Insan mau coba anu sendiri boleh? di copy paste yang mana? Yang ini? Ini yang Bapak punya sekarang ya. Boleh. Ya, lalu ini Insan mau kuasa. Oke. Yang Terima lain kasih, Pak. buat, ya, ini Kak kirim private chat aja. Yang lain buat aja sekalian latihan. Oke, once you guys ready, ntar tinggal di print-print bawahnya ya. Please kalau ada pertanyaan, tanyain.
Komanya, Kisra. Jangan lupa, nah. Oke, ingat ya, ini hanya acuan. Kalau misalnya kalian mau bikin yang lain juga boleh, ya. Oke. Saya ada yang merah, Kisra? Oh, itu baris 1 bukan titik 2, Kisra. Sama dengan ya. Worker sama dengan. Nah, coba play. Komanya jangan lupa habis. Titik 2-nya. Nah, kalau misalnya Nicholas apa ngeloopingnya langsung kayak gitu, ntar datanya jadi dalam bentuk list ya. Tapi misalnya Nicholas pengen ngerubah yang listnya jadi nomor. Nah, ini berarti ada bawahnya kayak gini ya. Oke, ya, nanti di looping lagi tuh dari proyeknya karena dia list. Jadi kita kasih for lagi, ntar tinggal kita panggil aja i-nya. Kak, maaf. Itu I-nya buat apa ya? I-nya tuh stand buat I ya yang mana? Yang baris berapa? di workers, depannya workers, ya. Yang baris berapa? Yang 19, 20 itu. Yang di I, Oke. for I and workers. Yes, ini kan yang kemarin looping for ya. Dia kan kalau Ya. looping itu ada dua, ada yang while sama ada yang for. Nah, kalau while kita butuh counter. Nah, kalau for kita ngeganti pakai i. Jadi i ini tuh apa? I ini buat ngejadiin satu persatu loopingnya. Kalau kamu lihat dia kan i ini, i in workers. Berarti dilihat Ujang, Asep, Udin. Ujang, Asep, Udin. Ya, titik 2. Nah, Ujang tinggal diambil nih efektivitasnya. Oh, Ujang, mana? Habis baterai. Nah, Ujang titik 2 10 gitu ya. Terus sama si Asep Jadi titik itu 2 9 gitu. Ada lagi? Jadi dia ngeganti counternya ya, Keisha. berarti itu I-nya tuh diambil emang rumusnya kayak gitu atau emang diambil Emang dari emang sintaksnya kayak gitu. Oh, Jadi oke ada oke. nggak mesti Makasih. i sebenarnya. Keisha mau bikin Bisa apa aja? bisa apa aja. Kamu mau bikin A juga boleh, ya. Itu bisa. Oke oke. Makasih Kak. Oke. Waduh. Harus baterai dong, guys. Oke. Sip, paling itu aja ya. Ntar ini boleh di Oh, Nara ada yang merah. Ah, belum beres ya itu. Baris 4 Nara, coba scroll ke atas. Komanya Nara. Baris 3 itu ada koma tuh.
ujungnya. Baris 3, baris 8, ujungnya koma. Ya. Sip. Itu aja mungkin ya guys. Jadi untuk kelas di hari ini kita udah coba praktekin yang namanya nested data structures. Ini Kak udah coba kirim ke grup ya. Nah, oke, yang belum itu ada di grup WhatsApp and boleh dimatiin aja share screen-nya guys. Nah, jadi untuk hari ini kita udah tahu yang namanya data structures itu bisa kita nested buat ngebikin si database tadi. Ya, jadi biasanya kalau kalian ngirimin data antar website disimpannya dalam bentuk JSON dan formatnya kayak data structures, nested data structures. Kayak gitu ya. Oke guys, untuk kelas hari ini kita cukupin aja and ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Bye-bye semuanya. Dadah Insan, Deus, Nara, Tasya, Nicholas, dan Kisra. Bye. Kasih Kak. Ya, terima kasih ya.